Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Adapun bahasan kajian kita pada malam hari ini, kami akan mencoba mengupas dan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Yang mana pembahasan dalam surat ini adalah tentang ibadah kurban. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat ini akan kami kaitkan juga dengan hadis dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bahasan yang ada dalam ayat tersebut. Pada saat sekarang ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah di tanggal 20 tanggal 20 Zulqa'dah. Yang mana setelah bulan Zulqa'dah ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam urutan kalender Islam. Yang pertama itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu 12 urutan dari bulan-bulan Hijriah. Bulan Hijriah adalah bulan kita selaku umat Islam. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Setelah ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Zulhijjah artinya adalah bulan haji. Hijjah itu artinya haji. Karena memang kita selaku umat Islam ada yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, intinya melaksanakan ibadah haji ke tanah suci kota Mekah. Jadi pada saat sekarang ini karena situasi yang seperti ini, jadi yang bisa melaksanakan ibadah haji hanyalah mereka yang sudah ada menetap di kota Mekah dengan jumlah yang dibatasi jemaahnya oleh pemerintah setempat yang mengurus tentang pelaksanaan ibadah haji di tanah suci kota Mekah. Kemudian bagi kita kaum muslimin wal muslimat yang berada di daerah kita masing-masing, yang berada di tempat tinggal kita masing-masing, tidak ada melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, masih ada kesempatan dan peluang bagi kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Zulhijjah nanti ada beberapa anjuran yang sangat disunnahkan kepada kita, punya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan sekali. Yang mana kalau sunat muakkad itu adalah sunnah yang hampir mendekati wajib. Dia tidak wajib, cuma hampir mendekati wajib. Jadi dalam hal hampir mendekati wajib ini pahalanya sangat besar. Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar kepada yang melaksanakan amal ibadah dan amal soleh tersebut. Yang pertama, di bulan Zulhijjah nanti kita sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan ibadah puasa sunat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Anak tanggal 10 itu berpuasa siang hari sampai khatib selesai menyampaikan khutbah Idul Adha. Jadi kalau selesai khatib menyampaikan khutbah Idul Adha baru kita berbuka. Jadi pilihan di tanggal 10 tidak sampai 1 hari penuh kita berpuasa. Jadi pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada peluang dan kesempatan, tidak ada kesibukan atau pekerjaan yang pekerjaan yang sifatnya fisik menguras tenaga, segeralah kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Jadi ini adalah ibadah 1 kali setahun, sebab kita menjumpai bulan Zulhijjah ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, tidak ada 2 kali. Jadi peluang-peluang ibadah itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, Sebab umur tidak tahu kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi kita tidak tahu ajal dan umur kita. Ketika umur masih ada dalam tubuh kita, laksanakanlah peluang ibadah yang telah
telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan niat, ya diserahkan kepada Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimah dengan niat berbahasa Indonesia saja. Sengaja aku berpuasa sunat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lillahi ta'ala, ya. Jadi itu tentang ibadah puasa sunat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah nanti, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, tanggal 10-nya tidak sampai sehari penuh, hanya sampai selesai khatib menyampaikan khutbah Idul Adha. Kemudian yang berikutnya juga, kalau seandainya kita tidak ada kesempatan, ya karena kesibukan aktivitas pekerjaan, ya tidak sempat apa kerajuan yang puasa 10 hari tersebut, minimal ya paling kurang kita melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kalau puasa Arafah ini pahalanya adalah menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Nah, itu keutamaannya. Jadi satu hari kita berpuasa ikhlas lillahi ta'ala di tanggal 9 Zulhijjah tersebut, yang mana tanggal 9 Zulhijjah ini jatuh pada tanggal 19 Juli 2021. Nah, jadi tanggal 19 Juli hari Senin kita berpuasa Arafah, ya, puasa tanggal 9 Zulhijjah, menghapuskan dosa yang 1 tahun telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, itu minimal, paling kurang itu. Jadi kita yang ada di pengurusan masjid dan musala, kita himbaulah jemaah kita. Nah, kita ingatkan jemaah kita, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya besok tanggal 9 Zulhijjah, terkait dengan 9 Zulhijjah ini kita disunnah muakkad, ya, sangat sunnah, sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu pengalaman kami dulu waktu kuliah selama 4 tahun, pengurus masjid dan musala, imamnya, garingnya mengingatkan jamaahnya tentang puasa Arafah ini. Kemudian bagi kita yang ada bisa juga adakanlah kegiatan buka bersama. Jadi kalau kami dulu ketahui dulu buka bersama atau di tanggal 9 Zulhijjah maghribnya. Selesai sholat maghrib berjamaah kita buka bersama, intinya buka bersama puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi itu tergantung kebijaksanaan kita masing-masing di musala kita ini. Itu hanya himbauan, ya, boleh kita laksanakan, boleh tidak, ya, terserah bagi kita mau laksanakan atau mana terserah kepikiran kita masing-masing. Itu minimal, ya, tanggal 9 Zulhijjah nanti, paling kurang itu. Kemudian yang berikutnya ibadah yang juga sangat dianjurkan, ya, yaitunya kita ikut serta dalam pelaksanaan ibadah kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak menyukai sunnah wahai Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menfirmankan kepada kita bahwasanya kita telah banyak menerima nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu sekalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu sekalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat nikmat sehat. Nah, itu nikmat yang sungguh luar biasa. Coba kalau seandainya ada salah satu organ yang ada dalam tubuh kita disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan. Contohnya sakit jantung, itu puluhan juta biaya untuk mengobati satu organ tubuh itu saja. Jadi kita alhamdulillah diberikan nikmat sehat dalam organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Coba kalau seandainya kita diberikan sakit ginjal, berapa puluhan juta biaya yang dikeluarkan. Jadi oleh karena itu, untuk mensyukuri nikmat sehat
Subhanahu wa taala yang nilainya tidak terhitung tersebut, maka ikut sertalah kita dalam ibadah kurban. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan yudhahi fala yaqrabanna masjidana hadza." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, kecukupan rezeki, dia bisa sanggup untuk berserta dalam ibadah kurban, tetapi dia tidak mau. Fala yaqrabanna masjidana hadza, dia jarang mendekat ke masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang yang 2.500.000 itu kalau kita pegang sebentar habis. Sebentar kita Pak. Bayu kasinan, lawan kasih kopi. Jadi kalau kita pakaikan untuk ibadah kurban, itulah yang menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Karena setiap helai rambut dari hewan kurban tersebut bernilai kebaikan pahala bagi yang ikut kurban. Kemudian kuku, rambut, ya semua hewan kurban tersebut nanti akan datang di padang mahsyar nanti di pengadilan Allah, akan menjadi saksi bagi kita untuk memberatkan timbangan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia datang di hewan kurban itu menjadi saksi bagi orang yang ikut serta dalam ibadah kurban selama dia hidup di kehidupan dunia ini. Jadi oleh karena itu kita harus kalau ada kecukupan rezeki, kelapangan rezeki, ikut serta kita dalam ibadah kurban. Karena jumlah nominalnya mungkin kami rasa cukup bisa tercapai bagi orang yang mempunyai kecukupan rezeki. Yang mana ada satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor sapi untuk 7 orang, ya satu ekor unta untuk 7 orang. Yang kita di daerah kita punya sapi ya untuk 7 orang dan perorangan 2.500.000 rupiah. Dan hewan kurban itu ada 3 ya. Kambing, sapi, dan unta. Kerbau tidak ada, ya. Kerbau tidak ada pakaikan untuk kurban. Kalau kerbau itu hanya untuk acara adat, ya. Acara adat istiadat, katakan dulu dan itu biasanya disebut kerbau, ya. Jadi ibu jamaah rahimahullah, itu sunnah yang sangat dianjurkan sekali itu serta kita dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah ini merupakan pilihan ya, manakah yang lebih kita cintai, harta yang kita kumpulkan atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakah yang lebih kita cintai, harta benda yang kita kumpulkan atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan terkait dengan pilihannya nanti terkait dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Kalau keimanan dan ketakwaan seseorang, kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, maka dia ikut serta dalam ibadah kurban. Cuma kalau kecintaannya kepada harta benda tinggi untuk mengumpulkan harta, jadi kita ikutlah dia dalam ibadah kurban. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi orang yang bertobat apabila dia bertobat, alladzi jama'a malahu wa adada. Itunya orang-orang yang mengumpulkan harta lalu dihitung-hitungnya harta yang dikumpulkannya tersebut. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira dengan mengumpulkan harta hidupnya akan kekal. Kalau sesekali tidak. Tayum bazana fil utama. Orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Yaitu orang-orang yang hobinya mengumpulkan harta benda, tidak mau membelanjakan harta bendanya fisabilillah. Nah, dia kira dengan mengumpulkan harta ini hidupnya akan kekal. Kalau sesekali tidak. Bahkan dia akan ajalnya akan jemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang seperti ini akan dilempar ke dalam neraka utama. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimahullah, makanya harta yang baik itu adalah harta yang berada pada tangan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh dan soleha, maka hartanya tersebut akan digunakan untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membuatkan infak, sedekah, ya kalau sampai bukan hartanya bisa zakatnya, dia keluarkan zakat malnya 2,5%, ya tanpa dia banyak membantah-bantah, apa banyak membantah. Karena ini merupakan kalau zakat itu kalau tidak dikeluarkan, dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Yakinlah itu jamaah rahimahullah. Harta yang sudah sampai nisabnya untuk dikeluarkan zakat 2,5%,
Kemudian kita masih membantah-bantah juga supaya tidak mengeluarkan zakat, maka harta tersebut akan dicari jalan keluarnya sendiri, karena itu bukan hak kita lagi. Ya, kalau dia mencari jalan keluarnya sendiri, banyaklah musibah yang akan kita lakukan. Bisa jadi sakit lah, bisa jadi banyak kebutuhan mendadak sehingga berkuranglah harta tersebut, dan harta dasar pun bisa habis disebabkan kita tidak mengeluarkan 2,5% tersebut. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta orang-orang kaya ada hak bagi orang-orang yang meminta dan tidak mau meminta-minta. Jadi pada harta orang-orang yang punya harta benda banyak itu ada hak bagi orang-orang lain, orang fakir, orang miskin, ya, ibnu sabil, ya, fisabilillah, al-gharibin. Jadi mereka punya hak atas harta dari orang-orang kaya tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam kajian tentang ibadah kurban, tentu kita akan mengingat sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang mana kisah ini terus disebut dan dibacakan oleh khatib yang menyampaikan khutbah Idul Adha di setiap tahunnya. Bagaimana hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang begitu banyak ujian dan cobaan yang dihadapi oleh dua orang nabi ini. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya semenjak dia kecil, dan semenjak baru lahir sudah ada ujian dan cobaan yang datang pada dirinya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di zaman kekuasaan Raja Namrud. Raja Namrud ini pernah bermimpi bahwasanya kerajaannya dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Nah, ketika itu dia minta pendapat tafsiran dari ahli tafsir mimpi, disarankan oleh orang yang menafsirkan mimpi ini supaya setiap bayi laki-laki yang lahir di wilayah kekuasaannya dibunuh. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada saat itu, saat undang-undang dan peraturan tersebut ditetapkan oleh Raja Namrud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru lahir ini diletakkan ke dalam gua. Sebagai ASI air susu ibu, dia menghisap jempol tangannya. Nah, sanalah keluar air susu ibu, yang merupakan mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia tetap tumbuh normal sebagaimana halnya bayi lahir yang seperti biasanya. Sampailah beranjak dewasa Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah ujian berikutnya ketika dia tinggal bersama orang tuanya, ayah dan ibunya. Yang mana ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Azar ini pekerjaannya dia membuat patung yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat ketika itu. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim AS menjual patung ini untuk ekonomi keluarga. Ketika Nabi Ibrahim AS menjual patung ini, sampaikanlah kepada yang beli bahwasanya patung ini tidak memberikan manfaat dan mudarat, tidak berhak disembah, ini bukan Tuhan. Tentu tidak laku patung yang dijual tersebut, berakibat kepada ekonomi keluarga akan goyah. Jadi pemasukan ekonomi keluarga berkurang, dan marah dan azab kepada Nabi Ibrahim AS, diusirlah Nabi Ibrahim AS dari lingkungan keluarganya. Ini ujian yang berikutnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian ketika dia remaja, ya, ketika dia sedang bergiat berdakwah kepada Allah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi Namrud ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Namrud bersama pengikutnya mengadakan suatu acara di luar kota, dan tempat ibadah Namrud ini berhala-berhala yang ada tempat ibadah Namrud sana dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua berhala dihancurkan kecuali meninggalkan satu patung. Patung itu letak kapak ini, kapak kadang. Terkejutlah Namrud ketika dia kembali ke tempat ibadahnya, semua berhalanya hancur. Maka diadakanlah penyelidikan siapa yang telah tersangka, penyelidikan. Maka dapatlah tersangkanya Nabi Ibrahim alaihissalam, disidangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jawaban logika. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, itu ada patung yang besar. Kalau ini Tuhan, nanti kita tahu yang mengatakan apa patung
sejak itulah terperangahlah orang yang memikirkan Namrus, maksudnya mereka sudah berbuat kebodohan, menyembah patung yang tidak ada manfaat dan mudaratnya sama sekali. Ada yang beriman, semua Rasul dihukum oleh Raja Namrus. Maka Namrus dengan kesombongan dan keakuannya tetap menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian dibakar dan dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kayu bakar yang sudah terbakar tersebut, ya, dalam api yang sangat besar. Selama berhari-hari belum bisa padam api tersebut. Dan setelah berhari-hari baru padam api yang besar tersebut, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tersentuh sedikit pun oleh api tersebut. Salai rambut saya tak kena tidak. Tak kena tidak. Begitulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kondisi yang cukup susah ketika itu dalam dakwah daerah tersebut, maka keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kampungnya tersebut. Dan Namrus diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor lalat masuk ke dalam hidungnya dan tidak keluar-keluar. Langau masuk masuk ke hidungnya, nak keluar-keluar, sakit luar biasa. Untuk mailang rasa sakit ditokok kepala pakai sendal, dilangkah pakai sendal sampai mati. Langau masuk ayam. Dah keluar-keluar langau. Putar-putar kepala Namrus, ya. Untuk mailang sakitnya ditokok pakai sendal. Pakai sakit kok sendal sampai mati, sampai meninggal dalam mati Namrus. Kalau Fir'aun hukumannya ditenggelamkan dalam gerah. Ini masuk Quran. Kalau di zaman Nabi Musa AS. Jadi Fir'aun itu pernah aja dalam riwayat pernah ingin bersyahadat, ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman malaikat Israel kesal. Sabo jangan Tuhan dulu dipakonya mencoba jadi yang pertama tetap dalam kekafiran. Jadi kalau penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, rasakanlah akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel alaihissalam. Israel alaihissalam itu kesal kepada Fir'aun, dipakonya mencoba sabarnya bertabir mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam tenggelam dalam gerah. Banyak tuh yang durhaka. Kalau